Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel saya, Gilang Ramadan. Di video kali ini tentunya saya bakalan membahas cerita horor atau cerita mistis. Dimana di video kali ini tentunya ini adalah video terakhir di tahun 2020. Saya akan membahas tentang cerita-cerita yang sangat bersejarah, yang mungkin lebih seram daripada film horor. Langsung saja kita membahas 4 peristiwa bersejarah yang mungkin lebih seram dari film horor HST Part 12 spesial. Banyak kejadian biadab sepanjang sejarah umat manusia. Perang, penyakit, pembunuhan adalah beberapa kisah yang cukup mengerikan dalam riwayat kita. Beberapa dari kisah-kisah yang mengilhami teror ini hanya dapat dibandingkan dengan yang ada di film-film Halloween, tetapi tidak seperti monster film horor yang dapat dikalahkan dengan mengatakan itu hanya film. Kisah-kisah biadab dalam daftar ini justru sangat nyata. Berikut 4 peristiwa bersejarah yang lebih seram daripada film horor seperti dikutip dari Read Versailles Sabtu 19 Oktober 2019. Yang pertama adalah korban yang terlupakan dalam pembunuhan Presiden Lincoln. Pembunuhan Lincoln adalah salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah Amerika Serikat. Anggota-anggota tingkat tinggi pemerintahan Amerika termasuk Wakil Presiden Andrew Johnson dan Sekretaris Negara William Seward pada malam itu menjadi sasaran konspirator John Wilkes Booth. Namun ada satu korban sampingan yang tidak sengaja dibunuh, yaitu Clara Harris. Clara Harris bahkan tidak seharusnya berada di Ford's Theater. Dia dan kekasihnya saat itu, Henry Rathbone, hadir atas permintaan ibu negara Mary Todd Lincoln. Menyusun kemenangan perang sipil baru-baru ini, para penonton teater berada dalam suasana perayaan. Tapi seperti yang diketahui sejarah, perayaan itu terhenti ketika John Wilkes Booth menerobos masuk ke dalam kotak presiden dan menembak kepalanya. Mencoba untuk menangkap si pembunuh, Rathbone meraih lengan Booth, tapi Booth menikamnya. Dengan belati berdarah masih ada di tangan, Booth melarikan diri. Bertahun-tahun kemudian, Clara Harris dan Henry Rathbone menikah. Tidak bisa berpisah dengan gaunnya yang berlumuran darah. Clara menyimpannya di balik lemari berdinding. Dia percaya itu mungkin memanggil hantu Lincoln. Roh juga berbicara dengan Rathbone, didorong rasa bersalah karena tidak menghentikan tragedi itu. Rathbone mendengar suara-suara di dinding. Ia juga dirudung rasa bersalah atas kematian Lincoln. Tragisnya, Rathbone menciptakan kembali pembunuhan pada malam Natal tahun 1883. Dia menembak Clara dan menikam dirinya sendiri dengan pisau. Clara meninggal. Dia kemudian berusaha untuk menyerang anak-anaknya sebelum penjaga bisa menariknya keluar. Henry menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Yang kedua adalah pembunuhan berantai saat bombardir Nazi di London. London Blitz atau bombardir pasukan udara Nazi Jerman ke ibu kota Inggris adalah masa ketika Inggris dengan berani menentang operasi militer Nazi di Britania pada 1942 atau fase awal Perang Dunia Kedua. Kehidupan sehari-hari di London yang dilanda bom adalah perjuangan yang konstan, dan kehadiran Gordon Frederick Cummins hanya memperburuknya. Gordon Frederick Cummins meneror London dalam pembunuhan dan penyerangan selama 6 hari. Sebanyak 7 wanita diserang, 4 dari mereka meninggal dunia. Cummins yang telah mendaftar di Angkatan Udara Kerajaan ditempatkan di pusat penerimaan pesawat di London Utara. Namun selama di sana ia justru menyerang pekerja seks dan kota itu menjadi tempat perburuan selama seminggu. Korban pertama, Evelyn Hamilton, diserang secara seksual, dirampok, dicekik dan dibuang dalam selokan. Hampir 24 jam kemudian tubuh Evelyn Oatley yang terpotong ditemukan. Di samping mayatnya yang cacat adalah pembuka kaleng yang digunakan dalam serangan itu. Sidik jari pada pegangan pembuka kaleng sudah pulih. Esokan harinya tubuh Margaret Florence Lowe ditemukan dengan organ-organ terlepas dari perutnya. Dan kemudian untuk hari keempat berturut-turut polisi menemukan pekerja seks yang tewas lagi, yaitu Doris Jones Nate. Satu korban selamat
Haywood, 32 tahun, diselamatkan ketika seorang portir malam menyorotkan senter ke Cummins di tengah serangan yang terjadi pada Jumat tanggal 13 bulan Februari tahun 1942. Selama perkelahian, Cummins meninggalkan sebuah alat respirator militernya di TKP. Polisi melacak nomor seri barang itu yang mengarah pada Cummins cocok dengan jejak Cummins pada pembuka kaleng. Cummins akhirnya dijatuhi hukuman mati atau Blackout Reaper sebagaimana ia dijuluki, dieksekusi pada tanggal 25 Juni 1942. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga adalah ilmuwan sadis Soviet bereksperimen dengan anak-anak gelandangan. Eksperimen pengendalian pikiran atau teori classical conditioning dari ilmuwan Rusia Ivan Pavlov yang sukses dicontoh secara menyimpang oleh muridnya Nikolai Krasnogorsky yang memperluas eksperimennya pada manusia, memperoleh subjek dari panti asuhan setempat. Krasnogorsky memiliki kelompok anak kecil yang dapat dengan mudah manipulasi tanpa beban mendapatkan izin dari orang tua mereka. Mengulangi set eksperimen anjing Pavlov yang terkenal itu ternyata mustahil. Tidak seperti anjing, manusia kurang merespons stimulus yang dipicu oleh isyarat. Terikat dengan tali kulit dan perlengkapan kepala dari logam, mulut anak-anak dikunci terbuka, perangkat yang terhubung di dalam mulut mengukur air liur yang dikumpulkan. Alat kejut listrik menyala di pergelangan tangan mereka. Setiap kali makanan akan dibagikan, anak-anak dipaksa makan kue dan makanan busuk. Reaksi mereka terhadap sampel yang berbeda dicatat. Meskipun sangat tidak etis ya, penelitian ini memajukan pemahaman ilmiah tentang pengkondisian manusia. Tidak seperti anjing dalam eksperimen Pavlov, manusia kurang rentan terhadap sedikit perubahan dalam rangsangan. Melalui penderitaan mereka, eksperimen anak-anak Krasnogorsky meletakkan dasar bagi teori modern terapi perilaku kognitif. Next, yang terakhir, yang keempat adalah ketukan di wahana antariksa. Astronot Cina pertama, Yang Li Wei, mengalami pengalaman aneh di penerbangan perdananya ke angkasa luar. Saat di angkasa luar, dari dalam pesawatnya ia mendengar suara ketukan misterius. Tak ada yang bisa menjelaskan dari mana suara itu berasal, padahal saat itu ia seorang diri. Menurut Yang Li Wei yang kini berpangkat Mayor Jenderal di Angkatan Udara Cina, bunyinya lebih seperti orang yang mengetuk pintu di badan pesawat angkasa luarnya, atau mirip orang yang tengah memaku martil ke lempengan besi. Dikutip dari Mirror, Rabu 30 November 2016, pria 51 tahun itu tak bisa menerangkan apa yang terjadi pada pesawat angkasa luarnya. Berbagai teori pun bermunculan soal asal-muasal suara ketukan itu, termasuk alien. Astronot Li Wei mengklaim ia tak lagi mendengar suara itu semenjak kembali ke bumi. Kejadian itu berlangsung pada 2003. Li Wei menjadi astronot Cina pertama yang dikirim ke angkasa luar. Selama 21 jam ia mengorbit mengelilingi bumi berkali-kali. Kisah misterius yang dibikin pria itu merinding baru-baru ini saja. Ia ungkap setelah sekian lama. Situasi yang aneh yang aku alami selama berada di angkasa luar adalah ketukan misterius itu, kata Yang Li Wei. Suara itu tak berasal dari dalam ataupun luar pesawat, tapi seperti seseorang mengetuk badan kapal angkasa luar dengan martil. Lanjutnya, yang mengungkapkan ia sangat gugup dan merinding mendengar suara itu, dan kala itu ia memilih untuk berada di tengah ruang kendali untuk mencari sebabnya. Sayangnya ia tak bisa menemukan sesuatu yang ganjil. Kemudian ketika ia kembali ke bumi, ia menceritakan kisahnya kepada pihak pemerintah Cina, namun ia ditenangkan bahwa ada kemungkinan hal-hal ganjil yang sulit dijelaskan akan terjadi di angkasa luar, termasuk suara misterius yang mungkin saja bisa terjadi. Rekan sesudah aku yang juga terbang ke angkasa luar memiliki pengalaman yang sama, namun ada juga yang tidak. Oke, itu saja dari 4 peristiwa bersejarah yang mungkin lebih seram dari film horor. So thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir video, and bye bye, dan see you di 2021. Bye bye.